Ketika itu Kiai Bunyamin menjadi Rois atau Naib Rois Amirul Hajj tahun 2019. Kebetulan saya ke sana karena mertua saya Mbah Maimun Zubair meninggal. Saya digabungkan dengan Amirul Hajj. Saya ngaji Amirul Hajj itu tahun 2018, beliau tahun 2019. Ada masalah, yaitu masalahnya rombongan ini akan berangkat ke Mina, lempar jumroh jam 11 malam, lantas berdiam, nanti jam 1 lempar lagi untuk besok. Itu sepakat. Saya melihat wajah beliau Kiai Bunyamin tidak setuju, cuma karena beliau itu orang yang mutawadhi, diem saja. Ya Allah, saya yakin beliau tidak setuju. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa qad a'azzana wa syarrafana bi'ilmil ulama'i wa karamatis salihin. Wa salatullahi wa salamuhu ala habibihil amin maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa alihi wa sahbihi wa jami'il khalaiqi ajma'in. Amma ba'd. Para sepuh, para ajengan, para kiai, ashabal ma'ahid wal madaris wal majalis saniyah, ayyadahumullah fi khidmatil ummah wal millah, wa khusuminhum keluarga besar Pondok Pesantren Cipasung tanpa nama lah. Namanya enggak ada, namanya apa? Pondok Cipasung. Itu artinya nasionalisme. Enggak usah pakai nama, apalagi nama. Di sini pondoknya ada pondok apa itu namanya, nama orang. Nama bahagia, nama selamat itu. Bukan nama Mustafa gitu. Nanti ke Arab-Araban nanti. Keluarga Al-Mukarram Baya Ilyas Ruhiyat, keluarga Al-Mukarram Al-Maghfurlah Mbah Yai Bunyamin, qabilallahu syukrahum. Mbah Yai Koko Komaruddin Ruhiyat, Al-Mukarram Kiai Ubaidillah Ruhiyat, Al-Mukarram Kiai Asep Adang Ruhiyat, Al-Mukarram Kiai Agus Saiful Bahr. Ini semuanya adalah laulahum lama laha Ma'had Cipasung. Kalau tidak ada mereka, tidak akan ada pondok sekarang ini. Alhamdulillah, satu yang harus kita banggakan, ulaik yani ala hadafin wahid wa harakatin wahidah. Satu langkah, satu ayunan, satu niat. Ini yang paling baik, yang paling jarang sekali, yaitu kerukunan keluarga, Pak. Yang terhormat Bapak Bupati Tasikmalaya, Ketua Majelis Ulama Jawa Barat, Kabakesra Provinsi Jawa Barat, matur nuwun, terima kasih. Dan guru saya Kiai Rifai. Ini benteng di MDHW, Masjid Dzikir Hubbul Waton, istana beliau bentengnya itu. Hadirin hadirat yang saya hormati, alhamdulillah kita masih punya pesantren. Di antaranya pesantren itu alhamdulillahnya adanya, alhamdulillahnya punya haul. Haul di sini itu banyak sekali. Haul itu ada bermakna sekitarnya. Subhanalladzi asra bi 'abdihi lailan minal masjidil haram minal masjid aqsal ladzi barakna haula, sekitar. Ada lagi hal itu makna al-quwwah, kekuatan, kemampuan. Fa innahu la haula wala quwwata illa billah. Ada lagi tahun, haul itu maknanya tepung tahun. Jadi kalau sudah tepung tahun sudah ada satu nisab wajib zakat. Ada lagi haul istina'i wa yaminhu.
Ini haul istinai, haul yang dibuat oleh pesantren KNU, itu namanya haul semacam ini. Fihi ma'an katsirahu azimah. Dalam haul ini banyak sekali makna, banyak sekali faidah-faidah, silaturahim dan tajdidul fikrah, memperbarui pemikiran, memperbarui program, memperbarui pandangan bagaimana pondok di tengah-tengah kemajuan yang serba tidak maju ini. Kemajuan tidak maju. ada istilah apa itu? Agama itu apa? Istilah agama sekarang, Pak? Moderasi ya. Moderasi beragama. Sebetulnya nggak usah moderasi, yang namanya moderasi dari dulu zaman Nabi itu sudah moderasi agama itu. Nah, sekarang saja istilahnya moderasi. Para bapak yang saya hormati, malam ini kita tabarruk wa tawassul bi karomati ahli Ma'had Cipasung, tawassul dengan keramatnya mbah-mbah pendiri Cipasung. Kita mendoakan dan kita tabarrukan terutama dengan Mbah Yai Bunyamin rahimahullah birahmatil wasi'ah. Dulu ketika Kiai Ilyas Ruhiyat akan dipilih menjadi Rois Am, itu Kiai kumpul, siapa? Ini nggak mau, ini nggak mau, ini anu. Kiai Ilyas itu orangnya diam saja. Lantas semua sepakat Kiai Ilyas. Alasannya apa? Sukar cari salahnya. Alasan Kiai Ilyas itu apa alasannya? Sukar, tidak ada salahnya, tidak ada kurangnya, sukar. Ya kalau kiai-kiai kita kan sebentar lagi ada salahnya, sebentar lagi. Sebentar lagi pilpres ada salahnya sebagainya. Kalau Kiai Ilyas itu sukar dicari salahnya. Walidzalik ittafaqu, sepakat bahwa harus Kiai Ilyas. Luar biasa. Itu yang saya tahu pada Kiai Ilyas. Kiai Bunyamin luar biasa lagi. Ketika itu Kiai Bunyamin menjadi Rois atau Naib Rois Amirul Hajj tahun 2019. Kebetulan saya ke sana karena mertua saya Mbah Maimun Zubair meninggal. Saya digabungkan dengan Amirul Hajj. Saya ngaji Amirul Hajj itu tahun 2018, beliau tahun 2019. Ada masalah, yaitu masalahnya rombongan ini akan berangkat ke Mina, lempar jumroh jam 11 malam, lantas berdiam, nanti jam 1 lempar lagi untuk besok. Itu sepakat. Saya melihat wajah beliau Kiai Bunyamin tidak setuju. Cuma karena beliau itu orang yang mutawadhi, diem saja. Ya Allah, saya yakin beliau tidak setuju. Tapi karena beliau itu orang yang tawadhu, diem, mesem, tabassum, maka dia diem saja. Akhirnya bagaimana? Beliau menunjuk saya, Kiai Mustafa. Saya yang jawab, saya kan orangnya nggak mau diem Pak. Saya jawab, bapak-bapak yang jumlahnya 19 atau 18, ini kiai semua, tokoh semua, panutan semua. Lempar jumrah apalagi qablal fajr, qabla zawal juga persoalan. Paham ya? Ya Syekh Rahmat, ada wa Azzari. Lempar jumrah itu jangankan qoblal fajr, qoblal zawal saja persoalan. Walimada tafaqtum? Kenapa bapak-bapak ini sepakat? Bagaimana dengan umat kita? Bagaimana dengan pengikut kita? Akhirnya diputuskan ikuti Kiai Mustafa. Padahal saya dari Kiai Bunyamin itu rahimahullah. Ini luar biasa. Artinya ternyata kemuliaan beliau adalah litawadu'i, karena tawaduknya. Mari kita doakan semoga hasyarallahu ma'auliya illah wa nabi wa hasyarona jami'an mahu yaumal qiyamah. Semoga kita semua dikumpulkan dengan para beliau-beliau yaumal qiyamah, amin. Para bapak yang saya hormati, mohon maaf sebentar saja, ini ternyata perjalanan 5 jam Pak. Di Garut itu ada penutupan Pak, ada penutupan jalan, ada muter lagi. Para bapak yang saya hormati,
Selama kita punya pesantren, kita yakin masih banyak orang soleh. Sebab pesantren adalah lembaga pendidikan yang meniru secara persis meniru pendidikan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang meniru pendidikan Nabi itu pesantren, la ghair, tidak ada lainnya. Sementara dari sosok Nabi kita bisa mengambil pelajaran, Nabi adalah orang yang sukses menjadi guru dan sukses menjadi pemimpin bangsa. Nabi adalah sosok yang sukses menjadi guru dan sukses menjadi pemimpin bangsa. Para bapak yang saya hormati, terutama santri-santri saja lah, kalau kiai-kiai nggak usah dengar kayaknya. Nabi itu mendapatkan wahyu 2 tahap. Pertama wahyu nubuwah, kedua wahyu risalah. Pertama wahyu nubuwah, wahyu kenabian. An-nabi man uhya ilaihi walam yu'mar bitabligh. Nabi adalah mendapatkan wahyu tapi tidak diperintah untuk tabligh. Jadi diberi ilmu, yaitu ketika Nabi Muhammad di dalam gua Hira itu murni mendapatkan ilmu wahyu nubuwah. Setelah selesai di gua Hira, lantas diberi wahyu risalah. Ya ayyuhar rasulu balligh ma unzila ilaika min rabbik, diperintah tabligh. Jadi pertama di gua Hira diberi ilmu, setelah itu disuruh tabligh. Siapa yang niru? Pesantren. Pesantren itu ketika di dalam pesantrennya kamu ngaji, sudah ngaji saja, ngaji. Nabi Muhammad infisal anil ahl. Anji Nabi itu terpisah dari keluarga, terpisah dari hiruk pikuk sosial, budaya, politik, pilpres, pileg, nggak dengar. Di dalam gua saja itu Nabi. Wakadalik santri itu di dalam pesantren nggak usah ngurusi pilpres. Kalau kayaknya sedikit boleh ya. Gak usah, kamu ngaji, kamu dapat ilmu banyak. Setelah itu Nabi disuruh tabligh. Wa kadzalik, santri kalau sudah tamat, sudah ngaji berbagai macam kitab, sudah sampai strata, maka baru silakan tabligh. Inilah Bapak ya, inilah pesantren meniru secara pas apa yang diberikan oleh Allah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bagaimana caranya Nabi sukses mendidiknya? Ternyata Nabi mendidik pertama mengadakan atau menekankan sistem ma'iyah, kebersamaan. Nabi itu bersama sahabat, khususnya Ahlus Suffah yang berada di serambi masjid itu 24 jam. Dengan Abu Hurairah pimpinannya 24 jam. Makanya Nabi itu jami'u harakatihi wa sakanatihi wa qiyamihi wa qu'udihi wa ma yata'allaqu bi syariah. Semua yang berkaitan dengan Nabi, duduknya, berdirinya, makannya, tersenyumnya, pakaiannya, itu syariah. Bisa dianggap syariah. Kenapa? Karena sahabatnya tahu. Kenapa tahu? Karena 24 jam. Bagaimana Nabi duduk, bagaimana Nabi tidur, bagaimana Nabi pakaian, bagaimana Nabi tersenyum, bagaimana, itu 24 jam. Ini yang meniru siapa? Pesantren. Pesantren itu dengan santri itu 24 jam, satu komplek. Bukan pesantren kalau kiainya di BTN. Santrinya di sini, kiainya di BTN. Bukan pesantren, bukan ikut Nabi. Kalau ikut Nabi ya kiainya 24 jam. 24 jam dengan santri. Maka kiai akan tahu ini malas, ini tidur, ini. Kan begitu. Dari mana kiainya akan tahu ini malas, ini tukang tidur, ini tukang pasea. Enggak ada. Apa guyon itu, apa guyon? Serai, enggak tahu. Santri juga tahu kiai ada tidak. Itu karena kiainya satu komplek, maka santri tahu kiai ada tidak, kiainya tidur tidak, kiai punya rumah berapa, kiai punya mobil berapa, kiai punya istri berapa. Tahu itu. Karena 24 jam. Nah kalau tidak 24 jam enggak tahu. Itu namanya apa? Ma'iyah. Walladzina ma'ahu asyidda'u 'alal kuffar. Ma'iyah. Jadi kalau pesantren yang meniru Nabi wajib ma'iyah. Nah itu. Kedua adalah Nabi menuntun dari
ba'da naum hatta naum, menuntun gerakan-gerakan kehidupan dari tidur sampai tidur lagi. Wirid bersama, sholat jamaah dan lain sebagainya. Ini yang diteruskan oleh pesantren. Oleh karena itu kita harus yakin bahwa pesantren adalah satu-satunya lembaga pendidikan yang niru Nabi. Lah kalau nabinya itu sukses, pesantren pasti sukses. Kalau nabinya diridhoi Allah, pesantren diridhoi Allah. Itu harus yakin sekali. Para bapak yang saya hormati, ditambah yang namanya pesantren itu luar biasa. Pokoknya begini ya adik-adik santri, pesantren adalah pencetak orang soleh, mencetak orang soleh. Artinya ciri-ciri kesolehan itu adanya di pesantren. Ciri kesolehan ada di pesantren. Coba orang soleh cirinya berapa? Dan orang soleh itu tinggal satu loh Pak, tinggal satu kelompok yang masuk surga, itu orang soleh itu. Orang yang penghuni surga itu 4 kelompok. Minan nabiyyina wasyuhada, minan nabiyyina wassiddiqina wasyuhada'i wassalihin. Orang masuk surga satu kelompok nabi. Kita sudah tidak mungkin masuk surga dengan KTA. Nabi tidak mungkin. Ya kecuali ada Indonesia banyak nabi kok. Wasiddiqin, qalu as-siddiqun hum as-sahabah. Yang masuk surga adalah kelompok 2 adalah sahabat. Enggak mungkin. Wasyuhada, orang mati syahid, Indonesia enggak mungkin. Bukan darul harb, bukan negeri peperangan. Tinggal satu, wassolihin. Kok ternyata enggak ada wal mubalighin, enggak ada itu. Masuk surga mubalik enggak ada itu. Lah kalau wal mubalighin saja enggak ada, wal pejabat ada tidak kira-kira? Ini yang susah ya itu. Saya jadi mubalik kok nggak ada ayat surganya, susah. Wasiddi wassalihin, tinggal satu kelompok yang masuk surga adalah orang-orang soleh. Manhum, siapa mereka? Mereka punya ciri. Orang soleh itu cirinya istiqomah baca Quran. Di pesantren ngaji Quran. Orang soleh cirinya sholatnya berjamaah. Di pesantren berjamaah. Orang soleh cirinya aurat wiridan. Di pesantren wiridan. Coba komplit, nggak ada di luar pesantren. Ini nggak usah digaris bawahi ya. Kalau ingin soleh pesantren, jadi kalau tidak pesantren, jangan digaris bawahi, Nah ini kita harus yakin bahwa pesantren mencetak orang-orang soleh. Ditambah, nah ini yang ditambahnya ini, orang mendapatkan hidayah itu macam-macam. Hidayah pada Nabi, juga kepada sahabat, juga kepada tabi'in dan ulama. Ini ada hidayah. Jalannya macam-macam. Ada orang mendapatkan hidayah karena mendengarkan Al-Quran. Mendengar saja lupa. Ini memang Nabi fungsinya Rabbana wab'ats fihim rasulam minhum yatslu, membaca. Luar biasa. Hanya membaca, hanya mendengar, mendapatkan hidayah. Coba sahabat Umar radhiyallahu anhu. Itu orang resah gara-gara Muhammad punya agama baru, jadi Mekah ribut. Ini persoalan Muhammad, tidak ada lain kalau ingin aman bunuh Muhammad. Maka sahabat Umar naik kuda, bawa pedang, tujuannya satu, membunuh Muhammad. Di tengah jalan ada orang perempuan, ila aina anta ya Umar, wahai Umar mau kemana? Ada aqtul Muhammad, akan saya bunuh Muhammad, gara-gara Muhammad kacau. Kenapa? Muhammad punya agama Islam, agama baru namanya Islam, buat kacau, saya bunuh. Mau bunuh Muhammad? Iya. Lah adik sampean sudah iman kok. Adik sampean perempuan bernama Fatimah, qad aslamat wa amanat, dia iman, masa kau bunuh Muhammadnya?
Fatimah iman. Iya, belok menuju rumah Fatimah. Di pintu Fatimah, Fatimah di dalam sedang baca Quran. Toha. Terusnya apa? Ma anzalna 'alaikal qur'ana litashqa. Begitu mendengar Toha al-ayah itu lemes sahabat Umar. Lemes. Karena memang yang bacanya ikhlas, yang dengarnya ikhlas. Enggak seperti kita kan. Yang bacanya begitu, yang dengarnya pakai rokokan, ya itu. yang dengarnya rokokan, bagaimana? Itu lemes. Sahabat Umar tok-tok pintu. Fadaqal bab. Wa qala man bil bab. Siapa? Ana Umar. Dibuka oleh suaminya. Begitu dibuka, Fatimah begini. Kata sahabat Umar, hari ini mana bukunya? Tadi apa itu? Apa itu? Jangan. Hada kalamullah. Ini kalam suci. Engkau kafir najis. Ya Allah. Itu kalau orang sekarang nggak akan ada berani begitu tuh. Engkau kafir najis. Sini, enggak, sini. Ditempeleng. Siti Fatimah ditempeleng sampai berdarah, diambil, dibaca, ngelumpruk. Ngerti ngelumpruk? Apa itu? Ngarupyuk. Pokoknya nggak bisa berdaya. Akhirnya tunjukkan saya ke rumah Muhammad. Diantar Nabi Muhammad, fa'anaqahu wa amana wa aslama islam wa ahsana islamah. Iman dan benar-benar menjadi Allahumma a'izzal islama bi umarain. Ini gara-gara apa? Islamnya gara-gara apa? Mendengar. Karena Nabi fungsinya yatslu. Pondok pesantren cuma mendengar. Luar biasa. Kiainya itu mendengar. Bismillahirrahmanirrahim. Qala Muhammad. Santrinya kadang paham juga enggak. Ayo. Ya kan? Apa ketika ngaji jurumiyah itu paham? Al-kalamu huwa lafzul muraqabah. Apa artinya duka taying al-kalamul wa. Begitu. Kenapa kok jadi di luar di rumah jadi orang terhormat, jadi imam, jadi ustadz yatslu. Pembacaan yang tidak terasa di sana, pembacaan yang fihi al-karamah. Apalagi bapak-bapak yang dibaca itu kitab-kitab di pondok itu kitab yang penulisnya itu wali, keramatnya tinggi. Contoh Jurmiyah, mana tidak kenal Jurmiyah? Kitabnya kecil, tapi seluruh dunia Islam madrasahnya ada Jurmiyahnya. Maaf, saya pernah di Maroko, Aljazair. Itu madrasahnya baca Jurmiyah. Kitabnya kecil. Kenapa kitab sekecil itu tapi manfaatnya luar biasa? Karena As-Sanhaji ketika menulis Jurmiyah milih waktunya yang afdalul awqat dan tepatnya yang afdalul amkinah. Waktunya afdalul azminah, tempatnya afdalul amkinah. Dipilih waktunya yang berkah. Nulisnya di layali Ramadan, di malam Ramadan amamal Ka'bah. Nulis Jurmiyah itu di depan Ka'bah malam Ramadan. Ka'bahnya saja barokahnya luar biasa, malam Ramadannya luar biasa. Makanya Jurmiyah keramatnya luar biasa. Lah sarjana sekarang kalau membuat buku tulis, karya tulis, di depannya laptop, di sini kopi sambil rokokan. Bagaimana akan barokah? Ini jangan-jangan sarjana Cipasun juga begitu ya Pak. Nah ini paham nggak Pak? Ini milih tempatnya dan milih waktunya. Karena waktu dan tempat itu mesti ada yang lebih utama, tempat ada yang lebih utama. Mambaknya dari ayat itu ada ayat fadilah, ada ayat mafdulah, ada ayat utama. Qul huwallahu ahad. Allah itu satu, yang berkata Allah tentang Allah mulia. Ada lagi ayat yas'alunaka 'anil mahid qul huwa adzan fa'tazilun nisa. Mereka bertanya tentang getih darah haid. Yang berkata Allah mulia, tapi yang dipersoalkan haid tidak mulia. Maka ayat ada dua, ada ayat fadilah, ada ayat mafdulah. Dari sinilah maka melebar, ada tempat utama, tempat tidak utama, waktu tidak utama. Kedua contoh lagi, kitab Alfiyah.
Kitab Alfiyah itu di mana saja orang ngaji Alfiyah. Itu syarat tidak tertulis kalau ingin jadi kiai Alfiyah. Kenapa? Keramatnya Alfiyah luar biasa. Yang nulis wali Abdullah ibnu Malik, Imam Ibnu Malik itu waliullah. Apa ciri walinya? Ciri walinya dia meminta kesejahteraan akhirat saja, tidak minta kesejahteraan dunia. Wallahu yaqdi bihi batin wa firah liwalahu bidarajatil akhirah. Ya Allah, saya minta kesejahteraan akhirat, tidak minta kesejahteraan dunia. Tidak ada Rabbana atina fid dunya, itu enggak ada, Pak. Makanya bapak-bapak tidak akan jadi wali karena masih masih fid dunya hasanah. Berani nggak berani Pak? Saya yang kiai saja nggak berani kok. Ya Allah, berikan aku selamatan akhirat saja. Alah, nggak berani. Akhiratnya baik, di dunianya menang, kan gitu kira. Nah ini tawassul luar biasa. Ini dari qiraat wa ba'ats fihim rasulam minhum yatslu. Catat, yatslu membawa kemuliaan. Hanya baca, kadang-kadang bener Pak. Maaf, saya pernah mondok di Lirboyo. Itu kiainya itu nggak karu-karuan bacanya Pak. Nyata semua. Udah bubar. Eta tadi naon duka. Tapi muridnya luar biasa. Yatslu di sini fihi al barakah wal maunah wat taqwa wal qurbu ma'allah. Yang kedua, ada orang mendapatkan hidayah itu karena fanatisme. Tidak ilmiah. Punten volumenya kurang, sakit. Tidak ilmiah. Contoh, Sayyidina Hamzah. Ketika itu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam di depan Ka'bah dizolimi oleh Abu Jahal, digebuki, sampai menyuruh wanita suruh meletakkan tempat kotoran ontek. Babat, kalau cek Jawa mah babat. Napa babat niku? Babat ya, tempat kotorannya onta itu ditaruh di kepalanya Nabi Muhammad yang sedang sujud sampai Nabi Muhammad lecet, berdarah-darah. Sambil ketawa-ketawa Abu Jahal. Ada orang perempuan lagi tidak tega melihat Nabi Muhammad dihina, disakiti, lari keluar. Ketemu dengan Hamzah ibn Abdul Muttalib. Hamzah itu Pak tidak mau tahu persoalan negara. Dia itu senangnya cuma berburu, cari kijang, cari himar, cari apa saja. Berangkat pagi sore datang, berangkat, tidak tahu masalah sosial, budaya, politik, pilpres, nggak ngerti kira-kira gitu. Terus gimana? Datang ketemu dengan orang perempuan. Ya Hamzah, berhenti Hamzah. Ada apa? Sampean enak-enak cari buru, cari binatang, keponakan sampean ditaboki, dizolimi. Siapa? Abu Jahal. Kenapa? Karena Muhammad membawa agama baru. Namanya apa? Islam. Baik. Lari Hamzah ke Ka'bah, dilihat di situ Abu Jahal sedang rubuhan tertawa-tawa menertawai Muhammad. Lantas Hamzah maju, ditempeleng Abu Jahal. Abu Jahal tempeleng, dijotos dan disabet dengan panah yang digunakan untuk berburu itu sampai berdarah. Bangun, kata Hamzah. Kenapa kau zalimi Muhammad? Ana ala dini Muhammad. Saya pengikut Muhammad. Ana ala dini Muhammad. Saya pengikut agama Muhammad. Kalau ingin melawan, saya tunggu di luar. Keluar malam hari begini. Agama Muhammad itu apa sih ya? Nggak ngerti. Yang penting saya adalah agama Muhammad. Agamanya apa, isinya apa, nggak ngerti. Ini fanatisme. Yang penting apa cipasunya, kan begitu. Ya cipasunya ada 3, ya 3. Bawa ya. Yang penting fanatisme. Apa kata Kiai Cipasu? Apa auratnya Cipasu? Apa amalnya Cipasu? Ini. Lantas pagi-pagi Sayyidina Hamzah datang ke Muhammad. Ya Muhammad, saya terseret-seret kamu.
Loh kenapa? Saya kemarin mengatakan ana ala dinik, saya agama kamu, padahal saya belum tahu sebetulnya apa sih agama kamu. Baru dijabarkan oleh Nabi Muhammad begini fa aslama wa ahsana islama, masuk Islam. Jadi Islam Hamzah bukan karena ilmiah tetapi karena fanatisme kekeluargaan. Kalau bukan saya alumni Cipasung yang akan memperjuangkan sistem Cipasung, siapa? Kalau bukan saya, itu dari Kerawang itu jauh-jauh. Saya, beliau alhamdulillah putranya ada yang di sana. Kalau bukan saya alumni Cipasung, kalau bukan saya zuriat Cipasung, kalau bukan saya nasab Cipasung yang membesarkan Cipasung, siapa? Ini fanatisme. Nggak usah dilihat perkembangan yang lain, nggak usah. Tapi mulianya Cipasung bukan karena partai, bukan karena pilpres, tapi karena ilmu yang diajarkan di sini. Nah itu mah luar biasa. Yang ketiga itu ada orang mendapatkan hidayah karena mukjizat. Siapa? Di antaranya sahabat Abbas. Sahabat Abbas uwak Nabi itu tidak masuk Islam, Pak. Ikut perang Badar, perang melawan Nabi Muhammad, ketangkep. Setelah ketangkep, lantas diberi putusan agar tahanan ini bisa bebas apabila bayar tebusan. Giliran sahabat Abbas harus menebus. Kata sahabat Abbas, saya nggak punya uang Muhammad. Loh ini kesepakatan, lantas gimana nggak punya uang? Diem, wahai pamanku Abbas, kemana emas yang kau titipkan kepada Al-Um malam itu di rumah itu jam sekian? Malam itu di rumah itu jam sekian engkau menitipkan emas dan berkata jika aku kembali saya ambil, jika aku tidak kembali saya tidak akan kamu sekian dan adik-adik saya sekian. Kemana? Melongo. Wallahi la ya'lamu illa ana wahiyya. Tidak ada orang kecuali saya dan dia. Dari mana engkau tahu? Qala 'allamani rabbi. Saya dari Allah. Itu mukjizat kan? Mukjizat. Fa amana wa ahsana islama, dia iman. Di sini santri itu kadang-kadang ngaji enggak, di pondok tidur saja, tapi berkah mukjizatnya. Kalau mukjizat Nabi, kalau wali karomah, kalau kiai maunah barokah, itu dapat barokah dan karomahnya. Kiainya itu bisa ngaji dan dihormati orang. Ini harus yakin. Jadi orang alim, orang berilmu, pertama litilawah karena ngaji. Kedua apa tadi? Litasub, fanatisme, membela kiai, apapun membela kiai. Nah, ini kalimat membela itu sudah tidak ada, Pak. Orang ikut kiai ya karena tahlilnya ada berkatnya, kan begitu. Orang ikut kiai karena kiai bisa ya suratnya sakti lah, kira-kira begitu loh. Itu kalau nggak ada, Pak, dibanding dengan bagaimana akhlak kita dengan akhlak sahabat ma'ar Rasul, jauh sekali. Akhlak sahabat dengan Rasul, Masya Allah, tidak ada bandingannya, Pak. Coba Pak ya, Nabi Muhammad itu hijrah. Ini saya Pak, nah, volumenya kurang. Nabi Muhammad itu hijrah. Kenapa hijrah? Karena Nabi Muhammad harus punya negara. Harus punya negara. Jadi orang harus punya negara. Ketika Nabi Muhammad di Mekah dizolimi, digebuki oleh pemerintah yang sah, pemerintah Mekah, Nabi Muhammad tidak melawan. Karena kalau melawan memberontak. Pemberontakan dilarang oleh agama. Wa kadzalik NU dulu dizolimi oleh pemerintah Orde Baru, tidak melawan. Sampai kejadian di Cipasung dulu. Sama saya juga datang, tapi masih datangnya ke sini ini membeli kaosnya gitu kan. Bukan utusan. Itu gawatnya bukan ada kayak diculik apa, tidak melawan. Nah, Gus Dur ketua NU kok barisan duduknya di barisan ketiga? Ya kan itu kan aneh sekali. Maka supaya bisa mandiri, supaya bisa membangun, karena manusia itu disuruh membangun. Apa? Nabi Muhammad disuruh hijrah. Bukti setelah hijrah diserang oleh pemerintah Mekah, melawan tidak?
melawan. Terjadilah perang Badar karena menjaga eksistensi negara. Jadi Nabi Muhammad hijrah itu untuk membuat negara. Ya, orang harus punya negara. Makanya siapa saja yang mengganggu negara, kita lawan. Walaupun mereka datang dengan sorban. Para bapak yang saya hormati. Ketika malam itu datanglah malaikat Jibril. Wa qala ya Muhammad hajir Makkah al-an. Wahai Muhammad, hijrah sekarang. Sekarang Jibril, ya. Faqamar Rasul. Nabi Muhammad berdiri berjalan sampai di pintu depan. Di luar ada 70 preman Mekah. Semuanya bawa pedang menghadang Muhammad. Begitu Muhammad keluar, bunuh. Preman Mekah, Pak, tinggi-tinggi, besar-besar, hitam-hitam, kumisnya kelihatan dari belakang, Pak. Begitu melihat banyak preman, Nabi Muhammad masuk lagi membangunkan sahabat Ali. Ya Ali, gum, wahai Ali, bangun. Kamu tidurnya pindah ke tempat tidur saya, pakailah selimut saya. Kira-kira kalau Ali Tasik mau nggak ya kira-kira? Kalau Ali Cipasung mau tidak? Resikonya mati. Kamu pindah ke tempat tidur saya, pakailah selimut saya. Ya Allah, bagaimana akhlaknya sahabat Ali. Faqama wa tabassam wa qala hubban wa karamatan ya Rasulullah. Dengan senang hati, wahai Nabi, siap mati demi Nabi. Kalau kita bertanya bagaimanakah kita dengan ulama, jauh. Orang ber-NU saja macam-macam sekarang. Orang ber-NU ada kalanya karena saya ingin ikut kiai, ada kalanya saya ingin akidah Ahlussunnah Jamaah, ada kalanya begitulah. Lumayan suaranya banyak kan begitu. Begitu. Para bapak yang saya hormati. Ayo, mari kita ketuk hati kita. Sejauh mana kita takzim kepada ulama, sejauh mana kita hormati Cipasung, sejauh mana kita menghormati orang yang telah memberikan kita manzilah aliyah wa mardiyah, kedudukan diridhoni di tengah masyarakat karena doanya Kiai Cipasung. Luar biasa. Sahabat Ali tidur tempat Nabi, Nabi keluar ambil tanah. Tanah dari mana? Memang rumahnya enggak ada keramiknya, Pak. Adanya tanah. Begitu diambil, tanah dilempar keluar sambil baca, wa ja'alna min baini aydihim sadda wa min khalfihim sadda faghshaynahum fahum la yubsirun dibacakan fahum la yubsirun, orang 70 tidur semua, Pak. Masya Allah, kira-kira ayana masih ayan teh kiai do kitunya kira. Ya Allah, terlalu banyak proposal. Enggak mempan. Lah itu tidur semua. Tapi jangan niru. Jangan niru, yang mustajab itu Nabi. Catat bagaimana akhlaknya sahabat Ali kepada Nabi. Ini yang perlu digali. Ya, dari cerita ini itu yang diambil. Nabi berjalan menghampiri Abu Bakar. Abu Bakar, Abu Bakar. Ya. Baik Nabi. Mari berangkat. Hijrah Nabi, iya. Ke Madinah Nabi, iya. Sekarang, iya. Dengan saya, iya. Diam saja. Ayo, dengan saya, iya. Catat apa Abu Bakar ngomongnya? Wahai Nabi, apakah Allah ridho aku menemanimu? Saya menjadi temanmu, Allah ridho tidak. Jangan-jangan nepotisme. Karena saya mertua kan. Jangan ketawa, ini ketawanya kemana ini ketawanya ini, nggak saya ngerti saya tuh. Kan Abu Bakar mertuanya Nabi. Iya, jangan karena mertua maka saya diloloskan. Maka saya nah, wah, konstitusional tidak kan begitu kira-kira gitu. Nabi berkata, Allah taraka ya Abu Bakar. Allah langsung memilihmu. Allah, iya. Jadi tidak ada nepotisme. Allah memilih. Fabaka Abu Bakar. Abu Bakar nangis saking senengnya
mendengar dipilih Allah, disuruh menemani Nabi. Ayo jalan. Begitu jalan ke selatan, padahal Madinah itu mestinya ke utara, lah kok ke selatan? Kata Abu Bakar, loh katanya ke Madinah, lah kok ke selatan? Madinah ke sana, ini ke selatan. Mesti Nabi ini sesat. Tapi masa ada Nabi sesat? Enggak ada Nabi sesat. Yang masih sesat itu yang masih setengah ustadz itu sesat. Setiap pemilu sesat terus itu. Akhirnya dia suudzon menuduh Nabi sesat. Itu kan dosa. Supaya tidak suudzon, tanya, wahai Nabi, iya ke Madinah kan? Iya, Madinah ke sana, ini ke selatan. Bagaimana Nabi? Oh begini, tadi saya dikepung oleh 70 preman akan membunuh saya. Mari kita bersembunyi dulu. Ini pelajaran apa? Kita itu harus bertanya, jangan suudzon. Tuh kan, tahun kemarin Kiai itu ke sana, sekarang kok ke sini partainya? Itu dasar Kiai geblek. Oke loh, kok geblek-geblek Kiai? Jangan tanya, mohon maaf Kiai, periode kemarin Kiai itu partainya ini, sekarang kok itu kenapa sih? Kiainya jawaban Kiai sampaikan pada umat, selesai. Ayo, suudzon tidak ayo? Itu Kiai kesana dapat berapa lah? Ini suudzon, tidak boleh suudzon sama Kiai, walaupun Kiainya dapat. Paham ya? Jadi tanya ya, jangan suudzon. Apalagi dapat berapa, jangan. Nah, jadi kita bersembunyi dulu. Ini politik. Nabi itu bersembunyi, pinter politiknya Nabi itu. Lah kok sampai umatnya kok goblok gimana? Padahal Nabi pinternya bukan main. Untuk menghilangkan jejak, Nabi Muhammad bersembunyi. Kadang-kadang menghilangkan jejak kita perlu, nah gitulah kira-kira. Paham Pak ya? Ya perlu ke sana dulu sih. Nah itu paham sudahlah. Ya kalau nggak paham ya ngaji politik lagi lah kira-kira gitu. Namanya juga ketua majelis syariah. Terus gimana wahai Nabi? Kita ke atas. Di sana ada gua. Mari kita naik. Itu bukan jalan manusia. Tidak pernah ditapak orang. Nabi terjatuh-jatuh, berdarah-darah, lecet semua. Pertanyaannya, kenapa Nabi menyusahkan dirinya sendiri? Apakah Nabi tidak bisa minta 2 malaikat untuk kendaraannya Nabi dengan Abu Bakar langsung ke Madinah sekejap itu? Bisa. Kenapa hal itu tidak dilakukan? Nabi sedang memberikan pelajaran pada kita agar kita harus ikhtiar. Wajib ikhtiar. Ikhtiar sekecil apapun harus ada. Apalagi persoalan bangsa, wajib ikhtiar. Kita punya pimpinan negara berbagai latar belakang. TNI sudah, teknokrat sudah, profesional sudah. Apa yang terjadi? Korupsi tambah besar. Korupsi. Anda berada di mana, mesti di situ ada korupsi. Jangankan pembangunan jembatan, pembangunan kuburan kok ada korupsinya, kan gitu kira-kira. Padahal pembangunan Abdul Dzikri falam annahu. Kenapa mereka korupsi? Salah satunya adalah karena mereka tidak punya rasa sensitif terhadap dosa. Tidak ada rasa dosa, maksiat, melawan Allah, ini neraka, nggak ada. Maka kalau ingin sejahtera, satu sektor saja, pertambangan. Saya ngobrol dengan Pak Mahfud, pertambangan satu sektor, kalau tidak ada korupsi, maka penduduk Indonesia seluruhnya 1 tahun mendapatkan 20 juta gratis dari satu pertambangan saja kalau tidak ada korupsi. Belum yang lain, perikanan, kelautan, kehutan, satu pertambangan saja. Lantas siapa yang bisa menyejahterakan bangsa yang tidak korupsi? Yang tidak korupsi siapa? Yang takut dosa. Yang takut dosa itu siapa? Santri, NU, kiai, pesantren. Maka disinilah kita harus usaha bagaimana menguasai negara agar negara itu bisa sejahtera tanpa korupsi. Ini santri harus usaha dan harus ikhtiar. Tapi ikhtiar kita juga
Dipertanyakan, ikhtiar semangat, begitu ada 50.000, ustaznya 200.000 tanya. Lah ini. Jadi coba kita punya rasa ikhtiar, fanatisme ke pesantrenan, fanatisme ke NU-an, fanatisme ke kiaian, ini akan diperhitungkan oleh orang lain. Kalau hanya 100.000, mereka akan menertawakannya. Sebegitu harganya pesantren, segitu harganya santri. Paham ada dia? Ya paham sih paham. Para bapak yang saya hormati. Terus sampai gua. Begitu sampai gua, hebatnya Abu Bakar. Wahai Nabi, di sini dulu, saya yang masuk. Itu Abu Bakar. Apa namanya itu? Melihat situasi apa namanya? Cek dulu. Cek situasi, aman, baru. Wahai Nabi, silakan masuk. Begitu mestinya. Lah Banser sekarang kiainya suruh masuk duluan. Ya kiainya kejeblos duluan. Begitu aman. Wahai Nabi, masuk. Di sini Abu Bakar, di sini Nabi, di sini pintu. Nabi lantas membersihkan gua karena ingin istirahat. Abu Bakar nangis, ya Allah, begitu mulianya Nabi, kekasih Allah, tidur tanpa bantal, tanpa alas, tanpa kasur. Tidak ada kasur, tidak ada bantal, seorang Nabi. Sementara umatnya baru setengah ustad, bantal harus 2, yang satu Ciamis, yang satu Tasik kira-kira. Bantalnya. Lantas Abu Bakar berkata, wahai Nabi, silakan di sini tidurnya. Jadi diberi apa ini, paha naon paha teh. Nabi tidur di paha Abu Bakar. Ini akhlak, sama-sama capek tapi siap khidmah kepada Nabi. Nabi tidur. Begitu tidur, di depan Abu Bakar ada liang. Dari dalam liang keluar orai, ular. Dongol. Begitu ular keluar. Ya kalau Abu Bakar Tasik bagaimana kira-kira? Ya kalau lari Nabi nggak jadi istirahat kan. Kalau saya lari Nabi nggak bisa istirahat. Padahal Nabi harus istirahat. Kalau nggak lari bagaimana ular? Supaya Nabi bisa istirahat, maaf, kaki yang satu dimasukkan ke liang. Untuk apa? Nyumbat. Yang disumbat bukan ular mati, ular hidup, ngagegel. Dia menggigit, begitu menggigit, dipegang sekeras-kerasnya, jangan gerak nanti bangun. Allah, Abu Bakar, jangan bergerak nanti bangun. Itu akhlaknya Abu Bakar. Nabi biar istirahat, Nabi biar bisa tidur. Coba santri sekarang, begitu kiainya disuruh mijiti kiainya tidur digini-giniin, ya bangun jadinya. Ya Allah, saking sakitnya Abu Bakar miring. Begitu miring, air matanya netes ke wajah Nabi. Fastaiqadar Rasul. Nabi ngelilir, naon ngelilir teh? Ngelilir, terbangun. Melihat Abu Bakar cerik nangis, Nabi bertanya, malak ya Abu Bakar, walimada tabki? Kenapa engkau menangis Abu Bakar? Dengar jawabannya Abu Bakar. Qala la syai'a ya Rasulullah, inni akhafu alaik. Tidak ada apa-apa, wahai, khawatir saja ada orang tahu. Tidak ada apa-apa. Jawabnya tidak ada apa-apa, padahal lagi digigit ular. Itu akhlak supaya kiainya tenang. Coba Abu Bakar sekarang. Kenapa nangis? Loh kok kenapa? Kalau nggak ada saya mati. Wah. Sayanya itu yang nggak kuat, itu sayanya. Ya, ini bukan akhlak santri kalau sudah saya. Jadi kalau akhlak santri, hormati kiai. Bagaimana kiai supaya senang, bagaimana kiai supaya tentram. Akhirnya Nabi tidur lagi. Begitu tidur lagi, digigit lagi, bergetar Abu Bakar. Begitu bergetar, Nabi Muhammad terasa. Fajalasar Rasul. Nabi Muhammad duduk, wa akhadha bimangkibi. Pundaknya ini dipegang. Wa qala ya Abu Bakar, wallahi qul limadha tabki. Demi Allah, kenapa engkau menangis? Kata Abu Bakar, aduh sudah demi Allah harus jujur. Lah di Indonesia ini apalagi demi Allah dikasih Al-Quran saja nggak jujur. Jangankan yang di Quran, yang bawa Qurannya itu lu nggak jujur, ya Allah. Wahai Nabi, mohon maaf saya digigit ular. Ular
Mana ular? Ini saya sumpel. Kenapa disumbat? Saya saja yang digigit, jangan engkau. Kalimat saya saja yang digigit, jangan engkau. Apakah sanggup di hati kita kepada kiai? Wahai Kiai Cipasung, saya besar karena Cipasung. Saya manfaat karena Cipasung. Saya terhormat karena Cipasung. Tolong Kiai Cipasung istiqomah di rumah. Persoalan saya saja. Bisa nggak begitu? Nah ini santri harus begitu. Kemuliaan yang kita capai dari Cipasung, karomah baru Cipasung, tidak bisa dinilai dengan duit. Tidak bisa dinilai dengan duit. Saya saja yang digigit. Coba tanamkan saya saja, jangan engkau. Ya bukan saya saja yang dapat, bukan. Terus itu kakinya Abu Bakar ditarik, sudah berwarna merah, lantas dijilat, diusap, sembuh. Ular dipanggil, ular sini. Kenapa kau gigit Abu Bakar? Abu Bakar, pilihan Allah menemani saya. Ular jawab, mukjizatnya Nabi. Wahaya taqtahar Rasul kuntu fil gharsinin walab ara syai'an minan nur wal ana ra'aitun nur. Faqala Rasul ainan nur wa man nur? Faqalatil hayya an-nuru anta ya Rasulullah, anta nur fauqa nur. Sallu ala sayyidina Muhammad. Wahai Nabi, saya di dalam gua, di dalam liang bertahun-tahun gelap gulita. Liangnya di dalam guanya gelap gulita berpuluh-puluh tahun. Sekarang ada sinar, ada cahaya, ada nur, terang sekali. Saya ingin mendapatkan nur tersebut. Kata Nabi, mana ada nur? Nur apa? Kata ular, an-nuru anta ya Rasulullah, anta syamsun, anta badru, anta an-nuru, anta nurmu. Jadi saya ingin mendapatkan nurmu. Kok ada yang ada nyumpel. Maaf, saya tidak ingin menyakiti Abu Bakar, tapi tolong jangan disumpel. Nah, mari kita garis bawah. Kira-kira yang salah Abu Bakar yang nyumpel atau ular yang menggigit? Ayo. Ternyata nilainya benar semua. Karena Abu Bakar menyumpel demi Nabi, ular menggigit juga demi Nabi. Maka dari itu apapun posisi kita, jadi TNI, jadi polisi, jadi birokrasi, eksekutif, legislatif, jadi apa saja, tukang bubur, tukang sayur, asal demi Nabi, melalui demi Cipasung pesantren, pasti benar dan akan jumpa kepada kiainya. Gitu. Jadi bukan yang Cipasung itu yang ngajar saja, bukan. Akhlak Cipasung kita bawa ke pasar, akhlak Cipasung kita bawa ke kantor. Ini semuanya demi Cipasung, demi Mbah Ilyas Ruqayyah, demi Mbah Bunyamin. Itu. Udah cepetan saja sampai di Madinah gitu kira-kira. Sampai di Madinah itu ada 3 kelompok orang Madinah. Ada Yahudi, ada Nasrani, ada musyrik. Nabi begitu melihat bangsa Madinah, rakyat Madinah 3 kelompok, bingung. Artinya bingung harus bagaimana gitu. Lalu ternyata tidak ada konsep bunuh Yahudi, bunuh Nasrani, takbir, nggak ada itu. Nggak ada itu, nggak ada. Apa ada? Tanya pada Allah, ya Rabb wa ya ilal alamin, bagaimana saya harus menghadapi mereka? Allah memberikan ayat. Ini loh Muhammad caranya. La yanhakumullahu 'anil ladzina lam yuqatilukum fid din wa lam yukhrijukum min diyarikum an tabarruhum wa tuqsitu ilaihim. Innallaha yuhibbul muqsitin. La yanhaakumullahu alladzina yuqatilukum fid din anta barruhum. Muhammad, bersikap baiklah dengan siapa saja, agamanya apa saja, etnisnya apa saja, sukunya apa saja, asal mereka tidak memusuhi kamu. Loh, ini harus dipegang. Jangan dilihat lain agama, lain ormas, lain partai.
bersikaplah baik dengan siapapun, agama apapun, etnis suku apapun, sepanjang mereka tidak memusuhi kamu. Awas, sepanjang tidak memusuhi. Nah kalau mereka memusuhi apa boleh buat? Lu ternyata berbagai macam etnis suku dan agama di Indonesia tidak ada yang musuhi kita. Apakah Protestan, Katolik, Buddha, Hindu, Konghucu musuh kita? Kan tidak. Oleh karena mereka tidak musuh kita, kita wajib berbuat baik. Itu prinsip, dan itu adalah tonggak-tonggak pembangunan. Tidak mungkin bisa membangun, tidak mungkin bisa sejahtera, apalagi mencapai negara yang maju. Nggak mungkin kalau tidak ada tonggak-tonggak persatuan. Oleh karena itu, ketika Mbah Hasyim Asy'ari membuat NU, waktu itu belum ada gambarnya, ngundang Kiai Ridwan Surabaya. Kiai Ridwan inggih naon inggih teh sumuhun. Kiai Ridwan sumuhun buat gambar untuk NU ya. NU belum ada gambarnya. Iya Pak Kiai. Pulang 3 hari wiridan puasa nggak dapat. Akhirnya ziarah ke makam Sunan Ngampel, tawassul. Kalau NU harus tawassul Pak. Pendiri kirim Fatihah selalu kepada pendiri Cipasung, penerus Cipasung yang sudah wafat, itu harus Pak. Alaqah ruhiyah, yang dibaca Fatihah ruhiyah. Apalagi tawassul dengan karomah ya. Nabi Yusuf dulu yang dibuat alat tawassul apa? Baju. Nabi Yusuf itu kan dilempar sumur, dipisah dengan orang tuanya berpuluh tahun. Begitu ketemu dengan saudaranya, Yusuf bertanya, Mas, Kak, Bapak bagaimana? Ya Allah Sub, Bapak tinggal kulit saja sama tulang, kurus mikiri kamu. Nangis terus tiap hari sampai matanya, maaf buta. Matanya buta, badannya kurus mikiri kamu. Oh begitu Kak, ya nih bawa baju saya sampai di rumah, usapkan ke wajah Bapak, nanti sembuh. Itu dibawalah bajunya, fa'alquhu ala wajhi abi ya'ti basira, fa'alquhu ala wajhi abi ya'ti basira. Begitu datang bajunya Yusuf diusapkan ke wajahnya Nabi Yakub, sembuh. Idhabu biqamisi hadza fa'alquhu ala wajhi abi ya'ti basira. Itu baju bisa sembuh, itu mutawassal bih. Apalagi amalnya Mbah Yai, apalagi keramatnya Mbah Yai, yakin sekali cepat dijabahi oleh Allah. Nah itu makanya nggak usah bingung tawassulan. Beliau sholat, zikir, baca Quran. Ya Allah, saya diperintah guru saya untuk mencari gambarnya NU. Apa ya Allah, dengan keramatnya Sunan Ngampel. Terus malam jam 1 melihat di gunung ada gambar jagat. Tapi belum ada tambangnya. Tambangnya belum ada waktu itu. Sekarang ada tambangnya, diikat. Diikat. Ada partai kok gambarnya jagat nggak ada tambangnya, jadi pada merojol jadinya. Belum ada bintang. Ditinggal sholat masih ada, ditinggal wiridan masih ada, ditinggal masih ada sampai subuh. Begitu subuh hilang, terus lapor pada Kiai Hasyim. Sudah Pak Kiai, apa gambarnya? Saya tawassul dengan Sunan Ngampel, saya melihat gambar jagat semalam suntuk. Jagat? Iya. Alhamdulillah, NU lambangnya jagat. Berarti NU harus bisa mengayomi orang sejagat. Siapapun penduduk Indonesia, apapun agamanya, apapun suku etnisnya, apapun calon bersama NU adem, tentrem, ayem, asal satu yang jadi diridhoi Allah dan manfaat bagi rakyat Indonesia. Gitu. Inilah. Jadi NU itu harus bisa memposisikan diri sebagai pengayom, apapun. Karena jagat, di dalam jagat itu yo mukmin, yo kafir, yo nasrani, kan begitu Pak. Nah inilah, dan tidak ada NU tanpa pesantren. Maka pesantren satu cirinya adalah membawa akhlak, menjadi pengayom siapa saja. La yanhakumullahu 'anil ladzina lam yuqatilukum fid din wa lam yudkhirukum wa lam yukhrijukum min diyarikum an
antabarruhum wa tuqsitu. Prinsip bernegara, berbuat baik dengan siapa saja demi membangun negara. Pembangunan negara, membangun itu diperintah Allah. Dalam surat Hud disebut huwa ansya'akum minal ardi wasta'marakum fiha. Allah memberitakan kamu membangun bumi. Membangun apa? Kesejahteraan, kesehatan, pendidikan, pertanian dan lain sebagainya. Jadi membangun negara adalah perintah Allah. Melaksanakan perintah Allah adalah ibadah. Inilah peran kita, peran pesantren, peran NU. Jangan lupa jasa dan doa karomah dari kiai-kiai kita. Dan jangan lupa tugas kita adalah tabligh al-akhlaq karimah melalui pesantren dan melalui Nahdlatul Ulama. Para kiai mohon maaf, matur nuhun. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita doakan mudah-mudahan